Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya sehat. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Sudah memasuki subtema 3 ya. Kita akan belajar tentang gaya di pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, kita akan belajar tentang 3 gaya. Yang pertama gaya magnet, yang kedua gaya gravitasi, dan yang ketiga gaya gesekan. Nah, yang pertama kita akan belajar gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang dihasilkan oleh magnet. Nah, magnet itu sendiri apa? Magnet adalah benda yang memiliki medan magnet. Benda-benda yang ditarik magnet disebut benda magnetis. Contohnya paku, baut, dan pisau. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu adalah benda non-magnetis. Benda non-magnetis dapat berupa logam atau tembaga, aluminium, dan timah, serta non-logam. Apa saja? Plastik, kayu, kaca, dan tanah. Nah, kemudian, sebuah magnet itu memiliki 2 kutub yang berlawanan. Ada kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet terletak di ujung magnet merupakan bagian magnet yang memiliki gaya magnet terkuat, seperti yang ada pada gambar ini. Yang di ujung ini adalah magnet yang terkuat. Ada kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub yang sama dari 2 buah magnet atau lebih didekatkan, maka terjadi gaya tolak-menolak. Jadi kalau gaya yang kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan ini, maka akan terjadi tolak-menolak. Tapi kalau kutubnya berbeda, maka akan terjadi tarik-menarik. Sebaliknya, jika kutub berbeda dari 2 magnet atau lebih didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Jadi kalau kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, akan terjadi tarik-menarik. Kekuatan gaya magnet dapat menembus benda penghalang yang tidak terlalu tebal seperti selembar kertas dan kain. Semakin dekat magnet dengan benda, semakin besar pula gaya magnet terhadap benda itu. Kemudian kita belajar gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik antar benda yang memiliki massa. Massa itu sendiri adalah banyaknya materi yang terkandung dalam sebuah benda. Bumi memiliki massa yang besar, sehingga gaya gravitasi yang dihasilkan bumi juga sangat besar. Nah, ini ada sebuah gambar. Gambar ini buahnya jatuh ke bawah. Mengapa buah jatuh ke bawah? Gaya gravitasi bumi itu mampu menarik benda-benda yang berada di dekat bumi untuk menuju ke bumi. Oleh karena itu, buah yang terlepas dari tangkainya akan jatuh ke permukaan bumi. Jadi itu karena adanya gaya gravitasi. Bumi jatuh ke bawah ini karena adanya gaya gravitasi. Seperti kita melempar bola, pasti bolanya juga akan jatuh ke bawah. Nah, itu karena adanya gaya gravitasi. Kemudian gaya gravitasi bumi memiliki banyak manfaat. Jika tidak ada gaya gravitasi bumi, semua benda yang ada di sekitar kita akan melayang-layang dan tidak terkendali geraknya. Bahkan kita pun juga bisa melayang. Dengan adanya gravitasi bumi, kamu dapat berjalan di muka bumi. Mobil dapat melaju di jalan. Jadi gaya gravitasi ini bermanfaat untuk menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Nah, yang ketiga kita akan belajar gaya gesekan. Nah, pada gambar terlihat seorang pembalap memiringkan sepeda motor dengan sangat miring, tapi ia tidak jatuh. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya yaitu adanya gaya gesekan antara ban dengan jalan aspal. Gaya gesekan itu apa? Adalah gaya yang dihasilkan oleh permukaan 2 yang bersentuhan. Tidak hanya itu, contohnya ketika jempol kita dan telunjuk kita ini saling didekatkan, ini juga terjadi gaya gesekan. Ketika kita berjalan, itu juga akan terjadi gaya gesekan. Nah, gaya gesekan akan
menghasilkan hambatan terhadap kecepatan gerak benda. Contohnya, bola akan menggelinding lebih cepat dari permukaan tanah daripada permukaan berpasir. Hal tersebut terjadi karena gaya gesekan bola dengan tanah lebih kecil daripada gaya gesekan bola dengan tanah berpasir. Nah, selain itu, gaya gesekan juga memiliki keuntungan dan kerugian. Apa itu keuntungannya? Gaya gesek yang menguntungkan akan memudahkan aktivitas manusia. Contohnya pada sebuah rem cakram. Tahu rem cakram pada sepeda motor? Nah, gaya gesekan yang besar sangat diperlukan oleh rem cakram untuk memperlambat gerak roda. Lalu, gaya gesek yang merugikan itu akan mempersulit aktivitas manusia. Contohnya, pada sebuah poros roda. Jika poros roda memiliki gaya gesekan yang besar, maka perputaran roda terjadi terganggu. Untuk mengurangi gesekan pada benda diperlukan minyak pelumas atau vaselin. Nah, anak-anak itu kita sudah belajar tentang gaya magnet, gravitasi, juga gaya gesek. Untuk evaluasinya anak-anak silahkan mengerjakan Google Form dan silahkan dikerjakan sampai nilainya 80 atau lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.